Di tempat terpisah, Iklima Kim, mantan asisten pribadi Hotman Paris Hutapea, kembali menjalani pemeriksaan di Mabes Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Untuk kedua kalinya, setelah bulan Juli 2022 lalu, Iklima diperiksa sebagai terlapor. Akankah kasus ini bakal membuat status Iklima menjadi tersangka? Agenda hari ini, seperti yang kalian lihat, ini kami tim hukum, jadi mendampingi Iklima Kim dalam rangka dia dipanggil sebagai saksi terkait dengan perkara lama ya yang dilaporkan oleh Pak Hotman Paris Hutapea. Jadi pemeriksaan sebagai saksi berjalan dengan lancar. Tadi sekitar ada 41 halaman ya BAP yang kemudian sudah dijawab semua oleh Kim atas pertanyaan penyidik. Faktanya tidak berubah, sama seperti yang kita sampaikan dulu saat Kim diperiksa sebagai terperiksa ya, ketika awal dia diperiksa oleh pihak penyidik. Ya masalah betul atau tidak terkait dengan masalah pelecehan itu yang pertama kan, yang paling penting itu kan. Nah tapi Kim udah sampaikan bahwa pada saat itu ya posisinya ya ada kedekatan walaupun dalam konteks belum pacaran ya. Yang kali ini Kim dipanggil sebagai saksi ya untuk panggilan kedua ya. Jadi jujur saja waktu panggilan pertama karena Kim lagi dalam masa perawatan ya saat itu ya, perawatan kecantikan. Nah jadi saat dijadwalkan dia tidak bisa kan. Selanjutnya ya kita tunggu dari pihak penyidikan seperti apa nanti kelanjutannya ya. Tapi untuk saat ini ya Kim baru diperiksa sebagai saksi. Yang tugasnya untuk membuktikan itu kan dari pihak ini kan lapor ya. Jadi kita hanya menyangkal aja. Jadi ada dokumen-dokumen memang disodorkan tadi ya kita sangkal. Untuk saat ini, Iklima Kim masih sebagai saksi atas laporan yang dibuat oleh Hotman. Iklima Kim tampak diam seribu bahasa usai diperiksa penyidik meski dicecar beragam pertanyaan oleh para awak media. Menurut kuasa hukumnya, Iklima dalam kondisi kurang fit. Meski demikian, untuk menghormati proses hukum agar terus berjalan, Iklima Kim hadir memenuhi panggilan penyidik. Iklima juga berharap ada kepastian hukum terkait dugaan malpraktek profesi advokat. Yuk, Mbak, Iklima gimana tadi? Berapa aja pertanyaan? Gimana tadi seputar apa aja sih? Gimana pertanyaannya? Ini sedikit aja hari ini gimana tadi? Ya gimana hasilnya? Tadi gimana sedikit? Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? Seputar apa aja kak? Jadi jujur saja waktu panggilan pertama karena Kim lagi dalam masa perawatan ya saat itu ya, perawatan kecantikan. Nah jadi saat dijadwalkan dia tidak bisa kan. Nah terus kemudian yang sekarang panggilan kedua ya kebetulan juga ya baik Kim maupun saya sebenarnya tidak kurang fit lah gitu kan ya, tapi mau karena ini memang proses hukum yang harus dijalani ya kita dan Kim ya datang untuk menghadiri panggilan dari pihak penyidik. Iklima sempat menjadi perbincangan publik lantaran pengakuannya yang cukup sensasional bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak wajar alias pelecehan saat menjadi aspri Hotman. Karena tak merasa atas apa yang dituduhkan oleh Iklima, Hotman pun akhirnya melaporkan mantan asistennya ke Mabes Polri. Namun anehnya ketika laporan itu berjalan, dengan mengejutkan jika Iklima tak pernah mengungkap jika Hotman melakukan dugaan tindak pelecehan seksual kepadanya. Ia mengaku hanya dijadikan alat oleh mantan pengacaranya yang lama, Razman Nasution. Kim juga sudah sampaikan bahwa itu tidak benar ya. Kalaupun ada video-video yang dimunculkan belakangan itu Kim posisinya pada saat itu merasa tertekan dalam paksaan, dia harus bicara ini, bicara itu kan. Nah itu seperti itu kondisi yang disampaikan oleh Kim tadi. Yang paling penting kita mau tegaskan bahwa Iklima Kim sebagai klien kami hari ini pada masa dia berhubungan ada hubungan dengan kuasa hukum lama, Kim saya bilang kembali lagi kami tegaskan bahwa Kim adalah korban dari malpraktek profesi advokat ya. Dikatakan seperti itu gitu loh, katakanlah pelecehan, dan itu juga kan bukan
dari saya, yang keluar dari mulut saya. Tapi gini deh contohnya, abang lagi berdiri di pinggir jalan, dia disenggol sama orang. Mungkin untuk bagian untuk abang, misalnya itu itu hal biasa, yaudah mungkin dia nggak sengaja apa segala macam. Tapi saya ngomporin abang untuk dia nyenggol bang, kejar gitu sampai dapat gitu kan. Itu kan hal yang berbeda. Itu saya kasih gambaran aja. Tidak ada keterangan palsu. Semua cerita-cerita disampaikan, mulai dari Iklim Hakim ini jadikan ASPRI kan oleh Pak Hotman Paris Soeharto, diceritakan semua. Kemudian sampai pada ada kata ajakan untuk pacaran, diceritakan semua gitu loh. Semuanya. Tapi framing untuk yang dibangun bahwa ini adalah bagian dari pelecehan seksual, ada kelainan, itu tidak ada gitu kan. Semua itu disimpulkan sendiri oleh beliau. Dari segi awal katakanlah beliau menjadi apa sih pengacara, kuasa hukum. Tapi benar-benar aku di situ tegas mengatakan bahwa tidak bisa. Sudah saya ceritakan semua beserta bukti-buktinya. Saya ada rekaman, chat dan lain-lain. Klien kami Iklim Hakim itu sampai mengundurkan diri atau mencabut hubungan kuasa antara klien kami Iklim Hakim dengan kuasa hukum yang lama. Posisi Kim di saat sudah menandatangani surat kuasa untuk menyelesaikan masalah yang pertama itu memang dalam posisi yang sangat tertekan luar biasa sekali. Jadi kalau dibilang maju mundur itu semua serba salah. Ya, maju ya kena juga, mundur apalagi. Tapi alhamdulillah gitu kan, Kim ya dapat langsir dari ilahi gitu kan, sehingga dia bisa keluar ini dari kandang singa dan mudah-mudahan tidak masuk lagi ke kandang buaya ya. Diperiksanya kembali Iklima seolah membuktikan jika laporan Hotman kepada peseterunya itu tak main-main. Bahkan saat awal-awal kasus ini mencuat, Hotman bakal memenjarakan orang-orang yang telah mengusiknya dengan tuduhan yang tak sesuai dengan fakta. Dia kirim foto dia paling seksi tanpa saya minta. Dia lagi di Bali, saya hanya bilang, halo sayang kangen. Dia kirim foto seksi, bahkan ada yang cuma pakai bra. Pernah seperti itu ya bang? Ada di Instagram gue semua, ada sama video juga. Jadi apa? Jadi merasa dilecehkan apa gitu. Selama ini saya nggak pernah terlalu pusing kalau gosip. Saya kan selebriti udah biasa lah. Tapi kalau sudah kelewatan, saya akan kejar sampai dapat. Berarti semua siapa? Semua yang menjelek-jelekan saya yang sudah ke ranah pidana akan saya lapor satu-satu. Selanjutnya, apa yang terjadi pada Melanie Ricardo sehingga ia harus menjalani operasi pengangkatan rahim? Sesaat lagi tetap di Visa Lab.